Terima kasih Anda masih bersama Rosi dan kita bicara soal potret buram kasus kekerasan seksual. Sebenarnya begitu banyak kasus kekerasan seksual, tapi kita terus mendiskusikan ini terutama cerita dari Luhuk Timur yang semoga bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan keadilan bagi para korban. Saya masih bersama Direktur LBH Makassar Muhammad Haidir. Tadi Anda mendapat pertanyaan dari Mbak Uni Lubis karena memang ada tulisan dari Eko Rusdianto yang mengatakan ayah kandung mereka sendiri, seorang aparatur sipil negara yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah. Banyak orang melihat bahwa mengapa polisi menghentikan ini karena ayah mereka itu seorang yang sangat berpengaruh di Luhuk Timur. Bung Haidir. Kalau itu saya tidak tahu ya soal apakah kemudian ayahnya berpengaruh atau tidak. Tapi ya pasti bukan soal pengaruh atau tidaknya sebenarnya ya. Karena kasus-kasus seperti ini memang sulit diungkap ya sebenarnya karena di beberapa kasus juga seperti itu. Apalagi ya kesulitannya ya entahlah mungkin karena memang sangat sulit mengungkap fakta-faktanya ya. Pertama polisi banyak kan mengandalkan visum dan lain-lain tapi kemudian dan tidak memperhatikan keterangan anak. Ya. Seperti itu. Ya, saya kalau gitu ke Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa kasus-kasus perkosaan, misalnya Luhuk Timur, ini nggak bisa diselesaikan, susah diselesaikan karena misalnya sang ayah atau pelakunya itu punya pengaruh di daerah. Ya Mbak Rosi dan pemirsa, sebetulnya dari tahun 2020 ketika kami memeriksa kasus-kasus yang masuk ke Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga layanan, kami mengenali bahwa sebetulnya hanya sekitar 30% dari kasus yang dilaporkan kepada layanan pertama itu kemudian berhasil masuk ke dalam proses hukum. Dan sebagian besar dinyatakan karena kurang bukti. Ada berbagai hambatan sebetulnya. Jadi bukan karena si pelakunya ya? Bukan sekedar pelakunya. Sekalipun kalau pelakunya adalah orang kuat, biasanya tantangannya menjadi lebih berat gitu. Tetapi secara makro sebetulnya kita memiliki masalah di tingkatan baik itu substantif terkait dengan definisi dari peristiwa itu sendiri. Misalnya tadi disampaikan bahwa ada perbedaan pandang tentang perkosaan dan pencabulan. Kalau kita menggunakan definisi yang sebetulnya telah diadopsi secara global, maka baik itu penetrasi vaginal, oral maupun anal, semuanya merupakan bentuk perkosaan. Dan sebetulnya sekarang ini juga sudah didorong untuk tidak melihat hanya sekedar pada penetrasinya saja. Ketika penetrasi menjadi satu-satunya pembuktian bahwa telah terjadi tindak perkosaan itu. Nah di dalam KUHP kita itu sebetulnya bercampur antara peristiwa perkosaan, persetubuhan dan pencabulan. Nah ini yang menyebabkan seringkali terjadi perbedaan pandang termasuk dalam pemberitaan misalnya seperti yang tadi disampaikan. Tetapi kalaupun dengan peristiwa pencabulan itu sendiri dan mengandaikan ataupun hanya mengandalkan sebuah visum yang sebetulnya bisa punya hasil yang berbeda ketika rentang waktunya menjadi berbeda, itu juga jadi masalah buat korban. Ya. Karena untuk korban kekerasan seksual itu mereka butuh waktu untuk bisa melaporkan atau menceritakan peristiwanya. Jadi, sorry Mbak Andi, jadi kalau misalnya ada hasil visum yang dipegang oleh polisi sebagai landasan untuk menghentikan penyelidikan, telah diperiksa korban hidup sesuai identitasnya, berjenis kelamin bla bla bla, tidak ditemukan kelainan, selaput darah utuh atau intact, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, perlukaan pada bagian tubuhnya, korban tidak mendapatkan perawatan, itu belum tentu valid juga. Belum tentu, karena tadi itu kalau misalnya yang dipandang hanya penetrasi vaginal maka dianggapnya seolah tidak terjadi apapun kan. Tapi kalau kita bisa memperluas definisinya gitu, melihat pada definisi internasional ataupun ketika diproses menjadi tindakan pencabulan, maka yang diperiksakan tidak hanya sekedar penetrasi vaginalnya gitu. Nah, yang harus dipahami juga banyak kasus sebetulnya dilaporkan sudah terlalu lama. Jadi meskipun ada penetrasi itu paling akan dituliskan benda tumpul tapi tidak bisa disimpulkan apa yang sebetulnya terjadi. Nah, itu bagian-bagian hambatan yang sebetulnya selalu ada di dalam ruang hukum kita.
Ini mengapa di dalam rancangan undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksual kita berharap ada pembenahan baik itu dari aspek definisi maupun terobosan-terobosan yang dimungkinkan untuk membantu korban mengakses keadilan. Saya meyakini bahwa kasus ini sebetulnya bisa menjadi titik baru ya ketika kita memeriksa sebetulnya hambatan-hambatan yang sifatnya substantif tadi. Tolong jelaskan pada kami mengapa dari sisi teman-teman LBH Makassar mengatakan ini perkosaan, tapi polisi lebih ingin mengatakan ini pencabulan. Ya, jadi tadi dari KUHP kita memang membedakan antara apa itu perkosaan dan pencabulan. Perkosaan di dalam KUHP kita itu sangat terbatas kepada tindakan yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin dan tidak dalam ruang suami istri, itu yang juga jadi masalah, dan harus ada penetrasi vaginal gitu. Jadi itu kalau dan tidak penetrasinya polisi hanya tidak boleh bisa menyebut dilakukan. itu perkosaan karena ini antara ayah dan anak. Bukan cuma itu, tapi kalau tidak terjadi penetrasi vaginal melalui organ kelamin laki-laki, maka dia tidak masuk ke dalam klausul perkosaan. Gitu. Jadi dia definisinya sangat sempit sekali di sana. Gitu. Sedangkan pencabulan bisa macam-macam yang lainnya, tindakan-tindakan lainnya, termasuk sebetulnya tindakan yang menurut hukum internasional merupakan tindakan perkosaan. Kenapa aktivis di Makassar tidak mengikuti seperti apa yang dikatakan polisi? Ini pencabulan. Sebetulnya itu lebih baik ditanyakan kepada teman-teman Makassar ya. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan definisi yang lebih tepat tentang perkosaan, memang kalaupun dia bentuknya adalah penetrasi anal ataupun pemaksaan oral, itu juga semuanya dengan ataupun penetrasi vaginal tidak dengan alat kelamin laki-laki tapi menggunakan alat yang lainnya, itu semuanya masuk dalam definisi perkosaan. Jadi tidak keliru juga sebetulnya. Tetapi jika dia mau dimasukkan dalam proses hukum, tentunya kita akan sangat terbatas pada apa yang bisa dikerangkakan di dalam KUHP saat ini. Oke, kenapa Mbak Evi? Ya, saya mau jump in sedikit terutama soal angka 30% yang bisa lanjut. Itu kan pasti Mbak Andi juga tahu bahwa angka yang 30% itu yang dilaporkan aja kan biasanya Komnas Perempuan pakai istilah puncak gunung es ya. Betul. Jadi artinya ada banyak sekali kejadian kekerasan seksual yang bahkan tidak pernah masuk ke laporan polisi. Ketika masuk laporan polisi pun hanya 30%-nya yang lanjut gitu kan. Nah, ini yang justru kenapa kami menulis menerbitkan artikel itu, Mbak Rosi. Kan banyak juga yang nuduh mau ngejatuhin polisi gitu kan ya. Enggak gitu sama sekali. Jadi ada yang mau menjatuhkan Luwu Timur gitu kan atau Sulawesi Selatan, tidak sama sekali. Karena ini adalah laporan pertama dari satu serial yang sudah kami rencanakan. Itu kami ingin menyorot bagaimana polisi dan hukum Indonesia itu sangat tidak adil pada korban dan penyintas. Sehingga akhirnya kan sekarang banyak fenomena malah lebih senang ngomong ke media sosial kan, dibanding misalnya lapor ke polisi. Karena lapor ke polisi semua perspektifnya laki-laki, kemudian nggak didengerin, nggak dipercaya, malah dibilang gila misalnya gitu ya, ada risiko itu gitu. Mendingan kita ngomong ke media sosial masih ada teman-teman yang progresif, yang perempuan-perempuan yang paham, yang membela gitu kan, masih. Jadi sekarang salah satu sedihnya adalah bahwa itu harus rame dulu atau viral dulu di media sosial baru mendapat perhatian publik. Sebelum saya jeda, Bung Haider, tolong jelaskan kenapa teman-teman LBH Makassar lebih memilih ini harus dituntut dengan pasal perkosaan dan bukan pencabulan seperti apa yang dikatakan polisi. Ya, ini sebenarnya karena tadi disampaikan oleh bahwa dan Mbak dari Komnas Perempuan bahwa sebenarnya unsurnya saja sudah berbeda. Ini sebenarnya kasus pemerkosaan. Kenapa kasus pemerkosaan? Karena diyakini ada penetrasi dari keterangan anak. Kita melihatnya dari keterangan korban sebenarnya. Kenapa kemudian kita sebut ini adalah kasus pemerkosaan. Ya. Nah, tinggal bagaimana membuktikan itu melalui hasil visumnya. Baik. Ya, clear di situ. Kenapa teman-teman yang membela ibu dan 3 anaknya bersikukuh ini harus masuk dalam pasal perkosaan? Karena itulah yang menjadi kesaksian anak-anak yang sudah didampingi dengan seorang psikolog, psikiater yang selama ini mendalami curahan hati anak-anak. Terima kasih Bung Haider. Kita akan jeda dulu. Apa upaya yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual? Kami kembali saat lagi.